Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bicara soal politik saat bertemu dengan kelompok pemuda di Sorong, Papua. Dalam kesempatan itu, Kaisang sempat mengakui dirinya memang instan masuk ke dalam dunia politik. Kaisang juga sempat mengakui dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PSI secara instan. Sebab dia menjelaskan jarak antara bergabung menjadi kader hingga ditunjuk sebagai Ketua Umum partai hanya perlu waktu 3 hari. Kaisang produk instan dalam politik demokrasi. Apakah ini fenomena baru dalam politik demokrasi? Apakah rekrutmen kader parpol yang instan timbulkan masalah serius bagi rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi. Kabar baik, Bung Erwin? Alhamdulillah luar biasa ada. Alhamdulillah, lagi-lagi kita membahas produk instan dan kali ini bukan mie instan sayangnya, dan produk politik yang membuat heboh karena putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku dirinya tadi sebagai produk instan karena rentan tadi waktunya hanya 3 hari menjadi kader dan langsung melejit menjadi ketua. Apakah ini fenomena baru dan aneh dalam politik demokrasi, Bung Erwin? Ya, memang demokrasi itu banyak sekali melahirkan keanehan-keanehan gitu. Ya, orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba kemudian bisa menjadi ketua umum. Orang yang tidak memiliki track politik nasional, tidak memiliki profil politik nasional, ya, yang awalnya berasal dari tukang mebel, tiba-tiba kemudian menjadi wali kota Solo, tiba-tiba kemudian menjadi gubernur DKI, tiba-tiba kemudian menjadi presiden. Ya, padahal kemampuan dia berpolitik, pengalaman politik, kapasitas politiknya dia itu belum teruji. Jadi memang melahirkan banyak sekali fenomena-fenomena keanehan, termasuk juga dalam hal ini, di mana seorang anak presiden masih muda, bocah ingusan, belum mengerti berkaitan dengan blueprint partai, ideologi partai, tiba-tiba kemudian menjadi ketua umum gitu. Menjadi supporter sepak bola, menjadi ketua supporter sepak bola, ya misalnya menjadi ketua perserikatan Persija gitu ya, supporter Persija, supporter Persib Bandung, supporter Persebaya saja misalnya, itu membutuhkan pemahaman tentang jiwa para supporter yang lain sehingga kemudian dia bisa menjadi ketua umum eh, Aremania misalnya, atau ketua umum arek-arek Surabaya pendukung pendukung Persebaya itu mereka berkarir panjang dulu sebagai bonek, baru kemudian bisa menjadi ketua perserikatan pendukung partai itu, pendukung sepak bola itu gitu. Lah ini partai politik nggak bisa dengan cara instan. Artinya partai politik yang dinahodai oleh si Gibran itu lebih buruk lagi dibandingkan dengan ya sebutlah misalnya pendukung Maung Bandung atau pendukung Persija atau pendukung Persib gitu. Ya, jadi ini merupakan suatu fenomena aneh sekaligus membuat kita mengelus dada gitu. Betapa buruk tatanan partai politik sekarang ini ala feodalisme luar biasa gitu. Orang yang tiba-tiba karena dia anak presiden tiba-tiba kemudian menjadi ketua umum, apakah Gibran itu bisa menjadi ketua umum partai kalau dia bukan anak presiden? Semua orang mengatakan tidak akan mungkin. Jadi salah satu-satunya faktor yang membuat Gibran menjadi ketua umum partai itu karena dia anak presiden. Artinya tatanan yang sedang dijalankan ini tatanan kerajaan, tatanan feodal dari zaman dulu. Dia bukan tatanan cara berpolitik yang mencerdaskan, bukan cara berpolitik modern yang mendidik orang melalui pemikiran. Yang pendidikan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan penggemblengan, penempaan dari bawah dia menata karir, dari bawah dia tertatih-tatih,
ya membentuk dirinya, membentuk kapasitasnya dari lingkungan yang paling kecil sampai kemudian memiliki kemampuan untuk memimpin hal yang besar. Tidak kemudian memimpin dari yang besar dulu gitu. Ini tenggelam semua nanti ini. Ya itu sama saja dengan menyerahkan leher partai itu digorok oleh orang yang tidak mengerti apa-apa. Dan itu sangat bahaya. Begitu. Ya, baik Bung Erwin, juga fenomena kader instan ini menyebabkan ikatan ideologi lemah sehingga kader partai berpotensi pragmatis dengan mencoba peruntungan ekonomi di satu partai. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Erwin? Ya akan berkembang, akan semakin berkembang ya namanya pragmatisme politik pada akhirnya gitu. Ya orang ngapain mereka bersusah-susah dari bawah, membentuk dirinya, berkeringat gitu, menjadi aktivis partai gitu. Yang masuk keluar kampung, masuk keluar mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Oh pada akhirnya akan memimpin mereka lah bocah yang punya duit, bocah yang ayahnya berkuasa. Ngapain mereka memiliki loyalitas? Lama-lama nggak ada yang namanya artinya setia kawanan, loyalitas terhadap partai. Yang lama-lama akan berkembang itu adalah sikap pragmatisme politik. Orang akan segera meninggalkan teman-temannya, akan meninggalkan partainya ketika kepentingannya sudah tidak bisa ditampung di situ gitu. Ketika kepentingannya sudah tidak bisa lagi tercover oleh partai itu, maka dia akan segera meninggalkan partai itu. Dia akan pindah kepada partai-partai yang lain. Jadi fenomena kutu loncatan itu akan semakin besar ke depan, bukan hanya mie instan yang akan semakin merajalela, tapi bahkan juga kutu loncat akan semakin merajalela ke depan itu. Apalagi sekarang ini musim politik ini akan semakin banyak kutu loncat politik yang dia akan berpindah dari satu partai kepada partai yang lain hanya sebatas untuk menyalurkan kepentingannya dia, memburu rente, mencari peluang-peluang kekuasaan, ya mencari peluang-peluang untuk menjadi jabatan tertentu di partai politik tertentu misalnya. Jadi ini fenomena yang sangat tidak mencerdaskan, fenomena yang lama-lama akan membuat wajah demokrasi itu semakin semakin buruk. Wajah demokrasi yang sudah buruk dengan adanya ini menyibak tentang keburukan demokrasi itu sendiri. Jadi ini membuka mata masyarakat bahwa demokrasi itu memang sistem yang sangat ringkih. Demokrasi itu memang sistem yang tidak akan pernah fair ya terhadap semua orang. Demokrasi itu hanya sistem yang memberikan kesempatan kepada mereka yang kuat untuk berkuasa. Gitu. Demikian. Baik, Bung Erwin, juga ada fenomena mengajak figur eksternal di luar kader partai seperti para pesohor. Motif utamanya hanya kebutuhan pragmatis partai untuk mendongkrak suara. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini menimbulkan masalah besar, Bung Erwin? Ya, akhirnya orang untuk mendapatkan elektabilitas itu berusaha untuk meningkatkan popularitas kader. Figur-figur yang populer seperti sebutlah misalnya public figure, selebritis itu kan memiliki popularitas yang tinggi. Itu merupakan modal yang paling penting dalam politik demokrasi. Kenapa? Karena politik itu memang hanya difahami sebagai sebuah cara untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan itu diraih dengan cara suara yang diberikan oleh masyarakat. Hanya itu, gitu. Jadi masyarakat itu hanya sebatas legitimasi bagi mereka-mereka yang haus kekuasaan untuk berkuasa. Bukan kekuasaan itu digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, bukan politik itu difahami sebagai riayah suunil ummah. Bukan. Jadi politik itu hanya difahami bagaimana supaya kekuasaan itu diraih. Bagaimana kekuasaan itu diraih? Ya dengan cara popularitas. Maka segala cara dilakukan untuk popularitas, menebar citra di sana sini, iklan politik luar biasa di sana sini, termasuk juga meng-hire public figure untuk masuk ke dalam politik. Lah public figure itu bukan orang-orang yang karirnya itu, yang kapasitasnya itu menghibur orang. Ya, dia hanya menghibur, tukang hibur. Dia itu badut gitu. Yang memang enak untuk dilihat. Badut itu kopong, nggak ada isinya. Badut itu ketika tampil, itu disetting. Ketika dia ngomong, bahkan ngomongnya itu dikonsep. Ketika bicara, bicaranya dikonsep. Ketika menangis, menangisnya pun dikonsep. Gitu. Jadi isi kepalanya ada nggak? Enggak, kosong. Nah orang-orang seperti ini yang kemudian masuk ke dalam ranah politik, akhirnya kemudian badut-badut politik akan semakin banyak di negeri ini. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang bagaimana mengurus urusan masyarakat, tidak mengerti apa-apa tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kondisi perekonomian negeri ini, memperbaiki kondisi pendidikan negeri ini, meningkatkan pertahanan keamanan kita, meningkatkan daya tahan pangan kita, termasuk juga perkara-perkara teknis yang lain terlalu jauh itu.
Kenapa? Karena yang mereka tahu selama ini adalah menghibur masyarakat, ketawa, ketiwi, menangis, dan itu semuanya pura-pura. Ya, jadi mereka yang suka berpura-pura ini bersimbiosis mutualisme dengan demokrasi yang memang berdiri di atas kepura-puraan itu. Gitu. Sistem demokrasi itu sistem yang dibangun di atas kepalsuan, di atas kepura-puraan, termasuk juga orang-orang yang palsu itu tumbuh subur di dalam sistem demokrasi. Baik, juga tadi Anda katakan badut-badut politik ini sangat rapuh gitu, dan apalagi politik mie instan juga akan menimbulkan rentetan penyakit. Dan apakah ini seharusnya menjadi pelajaran serius bagi partai politik, dan bisakah ini akan merugikan rakyat ketika memimpin badut-badut politik ini, Bung Erwin? Harusnya itu menjadi pelajaran bagi partai politik. Ya, harusnya dari kacamata ideal. Tapi demokrasi itu memang tidak akan pernah selamanya ideal. Kenapa? Karena tolok ukurnya itu lagi-lagi adalah materi. Tolok ukurnya itu lagi-lagi adalah keberhasilan untuk mendapatkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. Kekuasaan itu apa ya? Berarti bisa mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya, kursi kepala daerah tingkat satu, tingkat dua, sebanyak-banyaknya, mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Gitu. Hanya itu tolok ukurnya gitu. Ya tidak ditimbang bahwa kadar ini memberikan kontribusi apa terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tidak pernah. Tidak ditimbang ketika kita meng-hire orang, ada orang baru, ada kader baru, seberapa besar pengaruhnya di dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, di dalam meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam memandang konstelasi global terlalu jauh. Ya, memang tidak akan pernah ada yang namanya titik idealitas di dalam politik politik demokrasi sekarang ini gitu, dan itu pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang luar biasa terhadap masyarakat. Jadi apakah ini akan membawa penderitaan terhadap masyarakat? Jelas, masyarakat akan dirugikan. Kenapa? Hak masyarakat untuk menerima pendidikan yang baik dengan cara yang gratis. Hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik. Kan itu juga dituangkan dalam konstitusi kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Menjaga tumpah darah Indonesia, memelihara ketertiban umum dan seterusnya gitu. Lah bagaimana mereka bisa memelihara ketertiban umum? Bagaimana mereka mencerdaskan kehidupan bangsa? Mereka sendiri juga nggak cerdas. Ya, bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu? Yang mereka pikirkan selama ini adalah bagaimana mereka bisa sejahtera. Jadi hak masyarakat selama ini tidak pernah terpenuhi di satu sisi, tapi di sisi lain juga masyarakat tidak kunjung terbuka pikirannya untuk naik level berpikirnya karena ditutupi oleh public figure yang selama ini mereka ikuti, sehingga masyarakat tidak kunjung menerima pendidikan politik dalam pengertian yang sebenarnya gitu ya. Jadi masyarakat sendiri yang pada akhirnya dirugikan dalam jangka pendek ya, di mana mereka tidak mendapatkan sejahteraannya, dan juga dalam jangka panjang gitu. Kenapa dalam jangka panjang ya? Karena mereka akan lingkaran setan aja tuh ya. Begitu terus menerus. Oleh karena itu memang pada titik ini memang diperlukan pemahaman politik yang out of the box, memang pemahaman politik yang di luar konteks frame harus besar mainstream demokrasi yang selama ini difahami oleh masyarakat politik itu sebagai sebuah kekuasaan, tipu-tipu gitu ya. Harus diganti dengan pemahaman politik bahwa politik itu suci. Ya, bahwa politik itu memuliakan manusia. Politik itu mencerdaskan manusia. Politik itu melapangkan, bukan menyempitkan. Politik itu membuka saluran-saluran kesejahteraan, bukan kemudian menimbulkan timbunan-timbunan kekayaan untuk satu dua kelompok, satu dua orang saja. Tapi keran kesejahteraan distribusikan ke semua manusia, Masya Allah. Sungguh sangat mulia politik yang seperti itu. Politik apa yang seperti politik yang difahami dengan sudut pandang Islam. Oleh karena itu, jika partai politik, ya jika Anda serius ingin memperbaiki diri, memperbaiki kondisi negeri ini, maka partai politik itu harus menjadikan Islam sebagai mainstream ideologi mereka. Dengan mainstream ideologi mereka itulah kemudian menjadi bekal yang baik untuk mendidik para kader-kader utama mereka, untuk mendidik masyarakat juga, sehingga kepemimpinan berpikir masyarakat itu kepemimpinan berpikir Islam. Ketika kepemimpinan berpikir masyarakat sudah kepemimpinan berpikir Islam, maka mudah untuk mendistribusikan kesejahteraan, ya, meregulasi undang-undang yang ditetapkan oleh kepala negara, gitu. Terus kemudian membuat negara ini menjadi negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, Bu.
Baik, jazakallah Bung Erwin. Jadi jangan sampai kita ini tertipu lagi-lagi ya Bung Erwin dengan badut-badut politik yang sebetulnya hanya bisa cerdas itu menipu saja gitu ya Bung Erwin, tanpa tadi juga Bung Erwin sampaikan, dan kita harus beralih ke politik Islam, tapi bukan politik yang partai politik menggunakan Islam, nah yang sebetulnya politik Islam yang tadi juga dikatakan Bung Erwin. Sekali lagi Bung Erwin, lagi-lagi terima kasih, mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi manfaat kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.